Halo Sobat Ragam di mana saja berada, berjumpa lagi. Nah, kali ini saya akan masak masakan yang tetap mudah ya. Kali ini saya akan masak gulai. Mungkin kalian ada yang belum tahu dengan bahan yang akan saya gunakan yaitu daun ubi Jepang. Nah, di sini saya akan membuat judulnya tahu daun ubi Jepang gulai santan sedap. Nah, bagaimana saya akan membuat masakan ini? Enak, nikmat, sedap, ikuti saya. Arigato. Thank you. Halo Sobat Ragam, berjumpa lagi. Kali ini saya akan memasak yaitu tahu daun ubi Jepang gulai santan sedap. Nah, di sini tentunya bahan yang akan saya gunakan yaitu tahu. Ini tahu hanya 5 buah saja. Kalau kalian ingin lebih silakan ya. Selanjutnya ini saya menggunakan daun ubi Jepang. Bagi kamu mungkin ada yang tidak familiar dengan daun ubi Jepang, ini saya perlihatkan daunnya seperti ini. Mirip daun pepaya. Oke, daun pepaya itu kan besar-besar, tapi di sini daun ubi Jepang ini tidak sebesar daun pepaya ya. Nah, tapi bentuknya mirip daun pepaya. Oke, nah seperti ini. Rasanya itu tidak pahit, jadi kalian harus coba ya. Oke, ini saya membeli satu ikat. Nah, ini tentunya kita pisahkan dari tangkainya. Baik, akan saya pisahkan dari tangkainya terlebih dahulu. Oke, Sobat Ragam. Nah, ini untuk daun ubi Jepang sudah saya pisahkan dari tangkainya. Nah, ini tangkainya. Oke, selanjutnya ini tentunya kita ambil daunnya. Dan ini sudah saya cuci bersih ya. Oke, nah ini sudah saya cuci bersih. Oke, nah selanjutnya ini untuk tahu saya akan potong-potong. Baik, nah ini saya letakkan di sini ya untuk daun ubi Jepang. Lalu ini untuk tahu, saya potong-potong seperti ini saja. Kita potong sesuai selera aja. Kalau saya potong menjadi 4 bagian lalu dipotong segitiga gini. Kalau masalah potongan sesuai selera ya. Nah, seperti ini. Kalau kalian ingin dipotong dadu juga silahkan. Kalau saya simple aja, potongnya seperti ini. Nah, untuk tahunya saya hanya menggunakan 5 buah saja. Kalau kalian ingin gunakan lebih 10 buah juga silahkan ya, disesuaikan saja. Oke, ini tinggal 2 lagi saya potong. Saya sengaja tidak pakai talenan karena kan hanya beberapa buah saja, hanya 5 buah saja. Oke, ini tinggal satu lagi kita potong. Nah, seperti ini. Baik, ini untuk tahunya sudah saya potong-potong dan daun ubi Jepangnya sudah saya cuci bersih. Sekarang saya akan siapkan bahan bumbu apa saja untuk membuat masakan ini enak, nikmat, sedap. Ini dia bahan bumbunya. Baik, sahabat ragam, sekarang kita panaskan minyak sayur terlebih dahulu. Oke, saya nyalakan kompor. Kita tunggu minyak sayurnya panas. Baik, ini minyak sayurnya sudah panas. Lalu kita goreng tahu. Oke. Saya di sini lebih suka kalau tahunya digoreng. Kalau kalian tidak suka digoreng, tidak masalah ya. Kalau saya ini sengaja karena sensasinya beda kalau menurut saya. Tentunya ini tahunya kita masak matang ya. Baik. Nah ini untuk tahunya sudah matang ya, sudah saya balik tadi. Sekarang tahunya kita sisihkan terlebih dahulu, kita angkat ya. Oke. Nah di sini kita akan menggunakan bahan bumbunya yaitu 5 siung bawang merah. Selanjutnya saya menggunakan 5 siung bawang putih. Lalu kita gunakan 2 buah kemiri. Selanjutnya 2 cm kunyit, 1 cm jahe, 2 cm lengkuas muda, 1 batang serai, 1 sendok makan ketumbar, 25 gram cabai rawit hijau, 5 buah cabai merah keriting, 2 lembar daun jeruk purut, 3 lembar daun salam,
Lalu kita gunakan 1 lembar daun kunyit yang kita ikat simpul. Baik, nah untuk bahan bumbu yang sudah saya siapkan ini, kita akan haluskan. Yang kita haluskan yaitu bawang merah, bawang putih, serai, lengkuas muda, jahe, kunyit, kemiri, ketumbar, cabai rawit hijau, dan di sini kita haluskan juga cabai merah keriting. Apabila kamu ingin lebih pedas, tambahkan lagi saja ya untuk cabai rawitnya. Baik, akan saya haluskan menggunakan blender. Nah, ini untuk bahan bumbu yang sudah saya haluskan. Di sini saya menggunakan blender. Pada masakan ini nanti saya akan menggunakan yaitu santan kelapa kental. Ini saya hanya menggunakan 250 ml. Kalau kalian ingin lebih banyak lagi silahkan ya. Di sini saya masak sengaja untuk santannya sedikit saja. Oke, sekarang kita akan ke tahap memasak. Bagaimana saya akan membuat masakan ini enak, nikmat, sedap. Ikuti saya ke tahap memasak. Nah, ini untuk tahap selanjutnya masih menggunakan minyak sayur kita menggoreng tahu tadi ya. Kalau kebanyakan kita kurangi. Selanjutnya kita tumis bahan bumbu yang kita haluskan menggunakan blender tadi ya. Oke. Selanjutnya kita masukkan ini daun jeruk purut. Lalu kita masukkan juga daun salam. Selanjutnya kita masukkan daun kunyit. Nah, ini kita tumis hingga bahan bumbunya matang. Oke, tetap kita aduk-aduk ya. Nah, ini untuk bahan bumbunya sudah matang, sudah mengeluarkan aroma yang wangi. Selanjutnya di sini kita masukkan tahu yang kita goreng tadi. Oke, kita aduk. Nah, seperti ini. Baik. Selanjutnya kita tambahkan air. Nah, ini saya tambahkan air sebanyak 700 ml. Kalau kalian ingin 1000 ml silakan. Oke. Nah, di sini untuk airnya kita masak mendidih ya. Oke. Baik, nah ini airnya sudah mendidih, dapat dilihat. Oke. Selanjutnya setelah airnya mendidih, kita masukkan yaitu daun ubi Jepang. Nah, yang kita masukkan ini bagian yang lebih tua ya. Oke. Kalau yang lebih muda kita tunggu ini dulu, yang lebih tuanya matang. Baik. Di sini kita tentunya menunggu sayur daun ubi Jepangnya ini apa sih namanya, lunak gitu ya, matang gitu. Oke. Nah, kita tunggu sebentar. Nanti tahap keduanya baru kita masukkan yang ini, yang bagian yang pucuknya gitu ya, yang lembutnya. Daun yang lebih hijau, hijaunya lebih muda, sorry. Nah, seperti ini. Baik, kita tunggu, kita masukkan bertahap ya. Oke, nah ini untuk daun ubi Jepangnya yang bagian tua sudah matang ya. Selanjutnya baru kita masukkan bagian yang muda, daun ubi Jepang yang muda. Oke, ini warnanya hijaunya lebih muda gitu. Oke, kita masak tentunya untuk daun ubi yang barusan kita masukkan ini matang ya. Selanjutnya langsung juga kita di sini masukkan yaitu bumbu kaldu rasa daging ayam. Nah, di sini saya menggunakan bumbu kaldu rasa daging ayam. Ini sebanyak 1 sendok makan. Kalau kalian suka bumbu kaldu rasa daging sapi silahkan ya. Nah, selanjutnya di sini saya tambahkan garam halus. Ini 1/4 sendok makan.
Di bumbu kaldunya sudah memiliki rasa yang asin, tapi kurang asin menurut saya. Selanjutnya saya tambahkan gula pasir ini 1 sendok makan. Lalu saya di sini tambahkan micin. Nah, ini micin saya tambahkan sebanyak 1/2 sendok makan. Kalau kalian tidak suka tambahkan micin, tidak masalah ya. Cukup bumbu kaldu rasa daging ayam saja, silahkan. Nah, jadi sesuai selera saja. Oke, ini kita aduk rata. Kalau saya tambahkan micin itu agar rasanya lebih apa ya? Lebih nikmat gitu. Baik. Nah, ini kita tunggu untuk sayur daun ubi Jepang yang tahap keduanya ya, yang lebih mudanya juga matang. Jadi totalnya keseluruhan matang semua. Oke. Nah, ini untuk daun ubi Jepangnya sudah matang semua. Sekarang kita masukkan ini santan kelapa kental. Oke. Di sini tadi kan mendidih, lalu setelah kita masukkan santan kelapa kental ini, jadi tidak mendidih ya. Kita masak kembali, kita tetap aduk seperti ini agar santan kelapanya tidak pecah, jadi rasa kuahnya tuh nikmat gitu. Nah, hingga kita masak mendidih kembali ya. Nah, tetap diaduk-aduk seperti ini. Oke, jangan malas untuk aduk-aduk ya. Kalau santan kelapanya kalian ingin lebih banyak, silahkan. Tapi saya cukup 250 ml saja. Oke, ini tetap kita aduk atau ditampi seperti ini agar santan kelapa tidak pecah dan rasa kuahnya itu nikmat. Baik. Baik, sahabat ragam. Nah, ini untuk santan kelapanya sudah mendidih ya. Sekarang segera kita matikan kompor. Untuk rasanya ini sudah pas. Tadi belum saya cicip, tapi tidak ada salahnya saya akan cicip ya. Kita cicip saja. Ini rasanya beneran enak, nikmat, sedap. Sekarang saya akan letakkan di wadah mangkuk saji. Wow, ini enak, nikmat, sedap. Nah, ini saya letakkan di mangkuk saji. Ini kan karena kita masaknya pakai kuah, tentu kita gunakan mangkuk. Wow, cara masaknya mudah ya, dan rasanya enak, nikmat, sedap. Sahabat ragam di mana saja berada, cara masak tahu daun ubi Jepang gulai santan sedap sudah saya perlihatkan dari awal hingga selesai. Ini rasanya enak, nikmat, sedap. Baiklah sahabat ragam di mana saja berada, selamat mencoba.